76 orang lainnya yang mengalami kritis dan juga luka-luka. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Thank you banget buat kalian yang sudah mau klik video ini. Dan buat kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian yang sudah setia di Saci TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Dalam sebuah sukacita, jangan lupa agar selalu waspada. Sebuah pepatah kuno yang nampaknya selalu tepat untuk setiap zaman. Waspada untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Pandang bulu, karena ketika kemalangan itu datang, siapapun bisa saja menjadi korban. Tak terkecuali pada sebuah perayaan massal yang dirayakan setiap tahunnya di seluruh dunia. Perayaan Halloween yang telah melintasi rentang zaman yang panjang, yang konon berawal dari sebuah tradisi penolakan roh jahat dari alam kegelapan. 29 Oktober 2022 adalah hari yang sangat-sangat kelam untuk Korea Selatan, bahkan untuk seluruh dunia. Ketika video ini saya buat, setidaknya sudah ada 154 korban jiwa. Ada juga yang bilang 146. Dan itu masih ada kemungkinan selalu bertambah. Semoga saja sih enggak. Salah satu korban yang jatuh itu adalah Lee Ji-han, seorang artis kenamaan Korea Selatan. Dan seorang produser cantik berusia 23 tahun bernama Grace yang berasal dari Australia pun tak luput dari maut. Di setiap pemberitaan di sosial media, baik itu dimanapun yang saya baca, yang saya tonton, sebab dari kematiannya adalah sesak napas dan juga gagal jantung. Selain korban jiwa yang jatuh, yang sekurang-kurangnya sedikit lagi hampir mencapai angka 200 jiwa, ada juga 76 orang lainnya yang mengalami kritis dan juga luka-luka. Sebuah tragedi yang tak diduga-duga karena terjadi di tengah-tengah perayaan besar Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Mungkin kalian banyak bertanya kan, lantas apa sebenarnya yang memicu sehingga tragedi ini terjadi? Kemungkinan yang paling besar dan sudah dapat dipastikan bahwa semua ini terjadi dikarenakan sebuah kerumunan besar yang satu sama lain saling berdesakan. Dan tentang isu-isu miring tentang ini, saya akan bahas di akhir video. Sudah orangnya banyak berdesak-desakan, mereka semua sedang dalam sukacita, euforia yang luar biasa. Mengingat ini adalah perayaan Halloween yang pertama setelah 2 tahun. Jadi ini adalah perayaan Halloween yang telah mendapatkan kelonggaran dari peraturan terkait COVID-19. Jadi selama 2 tahun terakhir di Korea Selatan, sama juga seperti halnya di tempat-tempat lain di seluruh penjuru dunia, memang dilarang untuk berkerumun. Dilarang untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Harus jaga jarak, harus pakai masker. Dan ini adalah sebuah perayaan besar pertama kalinya di Korea Selatan yang mulai memperbolehkan orang-orang banyak bergerombol, berkerumun tanpa menjaga jarak. Banyak sekali video yang beredar di sosial media menampakkan pemandangan yang sangat-sangat menyedihkan. Orang-orang berjatuhan, korban-korban terbaring lemas di atas jalanan. Jalannya sempit. Kanan kirinya klub, kanan kirinya toko yang menjajakan makanan-makanan, dan juga bar. Mungkin kalau kita boleh membandingkan dengan jalanan di Jakarta, mungkin ini lebih mirip kepada Jalan Jaksa, ataupun Kemang, atau Senopati, atau Tebet kali ya. Karena memang Itaewon ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda, yang sebenarnya tanpa ada perayaan Halloween pun, setiap harinya di saat petang dan menjelang pagi, selalu anak muda itu ngumpulnya di situ. Ya, mirip-mirip Tebet lah ya kalau aku bilang. Korban yang begitu banyak tentunya membuat sibuk para petugas kesehatan, para petugas pemadam kebakaran, bahkan orang-orang yang ada di sekitar sana yang memberikan bantuan CPR atau bantuan pernafasan. 911-nya Korea itu sebenarnya sebelumnya hanya menerima sebuah panggilan yang merupakan laporan bahwa di Itaewon itu sedang ada sebuah kejadian di mana banyak orang pingsan nih Pak. Di sini banyak orang pingsan di ganggang. Datanglah petugas 911-nya Korea ini. Setelah sampai di sana, mereka itu nggak nyangka, mereka kaget. Ternyata kejadiannya dan melihat jumlah korbannya, ini lebih serius daripada yang dilaporkan, lebih serius daripada yang dibayangkan. Sehingga petugas 911 meminta bantuan kepada petugas-petugas yang lain, para medis.
para petugas rumah sakit, petugas kesehatan, bahkan orang-orang yang memungkinkan untuk membantu di sekitar kejadian. Para korban yang bergeletakan itu segera dibawa ke sebuah bangunan besar yang ditujukan untuk mempermudah para petugas kesehatan untuk memberikan bantuan. Dari sejumlah sumber yang saya baca, setidaknya ada 800 orang petugas yang menolong para korban di sana. Bahkan Presiden Korea Selatan pun harus mengadakan pertemuan darurat untuk mengatasi kejadian ini. 100.000 orang berkumpul di jalanan sempit, berkumpul di gang-gang untuk merayakan Halloween. Mungkin niatnya untuk party. Dan juga tak hanya penduduk Korea Selatan asli, tetapi warga negara asing pun ada di sana. Untungnya, sampai video ini saya buat, tidak ada laporan yang menyatakan bahwa ada warga negara Indonesia yang jatuh menjadi korban. Untungnya. Hal ini dinyatakan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, yaitu Bapak Gandhi Sulistianto, setelah melakukan investigasi, mendatangi kantor polisi terdekat dari tempat kejadian, mendatangi rumah sakit untuk mengecek data korban-korban yang berjatuhan, apakah ada warga negara Indonesia yang sedang ada di sana, kemudian merayakan Halloween dan ikut menjadi korban. Dan alhamdulillahnya warga negara Indonesia tidak ada sampai detik ini. Karena diketahui tercatat kurang lebihnya ada 25.000 orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. 80% diantaranya adalah para pekerja, kemudian sisanya pelajar, mahasiswa, dan juga orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Korea. Perayaan Halloween kali ini yang memancing tragedi ini adalah sebuah perayaan Halloween yang tidak diadakan di hall hotel, tidak terorganisir, tidak harus ada invitation, tidak harus ada undangan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi masing-masing korban ya bertanggung jawab lah atas dirinya masing-masing. Setelah kejadian ini terjadi, maka tidak ada pihak-pihak yang harus dituntut. Ada rumor yang beredar bahwa kejadian ini dipicu oleh datangnya sejumlah selebritas dan juga influencer ternama di Korea Selatan, sehingga 100.000 orang yang sedang berjalan untuk merayakan Halloween di Itaewon itu segera berdesakan untuk menuju ke titik di mana selebritas itu berada. Ada seseorang yang berteriak, ada artis tuh, lantas yang lain pada pengen nih ngelihat artis yang datang itu. Ya, sebenarnya ya bukan salah artisnya dong. Kalau misalkan dia datang ya datang aja. Soalnya dia kan juga pengen merayakan Halloween kan. Tapi di sini yang di luar dugaan adalah 100.000 orang itu ramai-ramai berbondong-bondong. Udahlah jalannya sempit. Mereka ramai-ramai sehingga berdesakan. Mereka stuck di tengah, susah nafas, akhirnya pingsan, membuat yang lain panik. Ya udah, makin rusuh, makin panik. Setelah makin panik, ditambah lagi kondisinya yang mungkin beberapa dari mereka itu dalam kondisi mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Jadi kondisi badannya tidak sekuat orang normal. Jatuh satu persatu. Kekurangan oksigen, belum lagi terinjak-injak. Ya, bisa dibayangkan sendiri kondisinya waktu itu. Korea Selatan sendiri ya akhirnya menentukan untuk melakukan sebuah masa berkabung yang dilakukan sampai tanggal 5 November 2022. Ya, wajar sih, karena sepengetahuanku ya, seingat aku, sampai umurku itu sekarang menjelang 40 tahun, ini adalah perayaan Halloween yang mungkin paling banyak menelan korban jiwa. Sampai hampir 200 orang. Dan ini merupakan perayaan Halloween yang mungkin paling kelam sepanjang masa, lebih kelam daripada induk daripada embrio perayaan Halloween itu sendiri. Yang awalnya memang diperuntukkan untuk mengusir roh-roh jahat dari alam kegelapan. Kalau udah gini sih, siapa yang harus disalahkan? Dan korbannya, karena di sana itu tempat berkumpulnya anak muda, tentu saja ya anak-anak muda, umurnya 20 tahun, bahkan di bawah 20 tahun, yang mempersulit petugas saat harus mengidentifikasi siapa-siapa saja ini, karena belum banyak di antara mereka yang memiliki kartu identitas. Jadi cuma sebagian aja yang punya KTP. Dan sebagian lagi belum punya KTP karena mungkin ya umurnya itu masih ABG. Masih di bawah 17 tahun, jadi belum punya KTP. Kebayang kan? Kasihan banget ya. Ada beberapa fakta atau rumor yang beredar seputar tragedi ini. Antara lain yang pertama adalah adanya kurang lebih 100.000 orang yang berkerumun di tempat ramai setelah kelonggaran peraturan terkait pandemi COVID-19. Dan anehnya, di antara mereka itu, sebagian besar tidak menggunakan masker dan udah pastilah nggak jaga jarak. Kedua, klub-klub yang ada di sana tetap buka.
tetap beroperasi walaupun tragedi sudah terjadi. Bahkan mereka baru tutup jam 4 subuh, sementara tragedi ini terjadi sekitar jam 10 malam. Jadi mereka tetap nyalain musik dugem-dugem. Hebat nggak sih? Kemudian orang lain yang bukan merupakan korban, yang udah terlanjur ada di dalam bar atau klub, mereka itu tetap party. Kejadiannya jam 10 malam sudah terjadi tragedi yang sedemikian banyak menelan korban jiwa. Tetapi mereka tetap party sampai jam 2 subuh. Kok bisa? Bahkan setelah party dengan memakai kostum-kostum Halloween-nya itu, beberapa di antara mereka sempet loh foto-foto di dekat TKP. Maksudnya apa? Itu kan tempat orang meninggal ya. Ada banyak, nggak mungkin mereka nggak tahu. Dan rumor lagi yang beredar adalah, pertama-tama hal ini terjadi karena dipicu. Ada 2 orang yang memakai narkoboy, terlibat sebuah bentrokan, keributan, berteriak-teriak, sehingga salah satunya jatuh, menimpa pengunjung lain, dan disitulah dimulai keributan. Dan juga banyak sekali di antara mereka yang dalam pengaruh alkohol. Yang nggak tahu sih sebenarnya. Yang nggak ada baiknya juga sih sebenarnya. Dan aku juga sampai sekarang sih, jujur, aku belum pernah merayakan Halloween. Ya, untuk kalian yang merayakan, ya saya nggak menyalahkan sih. Tetapi, ya, itu tadi, seperti di awal video saya, kalau di dalam petuah Jawa kuno itu, ada sebuah petuah yang mengatakan bahwa di dalam sukacita, janganlah pernah lupa untuk selalu berwaspada. Thank you Darla, udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat memetik dan belajar banyak dari kejadian ini. Dan semoga semua korban didamaikan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. I love you.